Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 11 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Kita diingatkan akan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, syukur dan pujian dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu prihatin dengan hidup kami. Engkau tidak menghendaki agar kami berduka cita dalam penderitaan kami. Sebaliknya, Engkau selalu menghendaki agar kami kuat dan selalu merasa terhibur di saat kami alami kesulitan. Untuk memenuhi keinginan-Mu, Engkau mengutus kami roh penghibur dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami. Semoga berkat bantuannya kami sanggup memahami sabda-Mu, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah apa saja pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Perpisahan selalu mendatangkan kesedihan dan kecemasan. Kesedihan karena kita tidak akan melihat satu sama lain lagi secara fisik. Kecemasan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke atas kita masing-masing, baik yang pergi maupun yang tinggal. Perpisahan sesaat, tingkat kesedihan dan kecemasannya tidak terlalu mendalam, karena kemungkinan untuk bertemu masih ada, dan kerinduan untuk melampiaskan rasa rindu masih bisa disalurkan lewat alat komunikasi seperti telepon atau surat menyurat. Tetapi kalau perpisahan karena kematian, maka tingkat kesedihan dan kecemasannya cukup mendalam dan sangat membutuhkan waktu dan usaha untuk memulihkannya kembali. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam Injilnya hari ini turut merasakan apa yang akan dirasakan oleh para muridnya sewaktu Dia akan tinggalkan mereka secara fisik untuk selama-lamanya. Katanya kepada mereka, "Karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita." Kemudian Dia meneguhkan hati mereka dengan berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Dengan mengutus Roh Kudus ke atas mereka yang percaya kepadanya, Yesus Kristus mau menghadirkan dirinya dalam bentuk dan cara baru.
Santo Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kami tidak ditinggalkan sendirian, tetapi Tuhan hidup dalam diri kami lewat kekuatan Roh Kudus. Kami dihempas, namun kami tidak binasa. Roh Kudus memberi kekuatan dan keberanian kepada para murid Yesus sehingga mereka sanggup menghadapi situasi apa saja. Lewat Injil hari ini, Yesus menjelaskan kepada kita akan pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Contoh konkret, sewaktu saya mau mencuri sesuatu, batin saya akan merasa terganggu, tetapi pikiranku tetap saja mendorong saya untuk melakukannya. Pikiran memerintahkan mata saya untuk melihat kiri kanan, apakah ada orang sekitar. Sementara hati kecil selalu katakan, jangan mencuri. Roh Kudus selalu membisikkan suara halusnya lewat batin kita. Ia selalu menginsafkan kita akan dosa, agar kita menjauh dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus membuat kita suci. Yang kedua, Roh Kudus menyadarkan kita akan kebenaran. Roh Kudus membuka pikiran kita akan kebenaran. Sebelum Pentakosten, Roh Kudus turun. Banyak orang Israel yang tidak sadar akan perbuatan mereka. Menyalibkan Yesus Kristus menurut mereka pada waktu itu adalah perbuatan yang benar, karena menurut mereka Yesus menghina Allah. Tetapi sesudah Roh Kudus turun dan para rasul mulai mewartakan kabar gembira dan menjelaskan siapakah Yesus Kristus, pada waktu itu pikiran dan hati mereka terbuka. Kini mereka sadar bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, Roh Kudus menyadarkan kita akan penghakiman. Sekali waktu kita akan berdiri di hadapan meja pengadilan Allah. Pengadilan Allah adalah adil dan baik. Oleh Allah mengampuni mereka yang bertobat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita selalu mendengar bisikannya? Di saat kita digoda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, apakah yang terjadi di dalam diri kita? Pernahkah kita merasakan ada pergulatan dalam batin kita? Suara dari manakah yang biasa kita dengar dan itu ikuti? Suara dari hati atau dari otak kita? Sadarkah kita bahwa suatu waktu kita akan dihadapkan di depan meja penghakiman Allah? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga kita selalu sadar akan peranan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kita pun selalu bekerja sama dengan Dia agar kita selalu alami rasa damai dan bahagia baik di dunia maupun di surga kelak. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan mengalami kesulitan hidup, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.